warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hernisya Nipar. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Patimura. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran yang dilaksanakan secara daring pada kelas 5 SD dengan materi jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Luar biasa. Ya, apa kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat. Sehat semua ya. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang pimpin doa ini? Esta, ayo. Sebelum belajar, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Desa sudah memimpin temannya untuk berdoa ya. Sudah pada sarapan belum semua? Ya, syukur ya. Jangan sampai tidak sarapan. Karena kalau kita tidak sarapan, kita tidak akan bisa berpikir dengan baik, dengan tenang, tidak bisa fokus ya saat kita belajar. Baik, sebelum kita mulai supaya bertambah semangatnya, kita bernyanyi dulu ya. Yuk, dinyanyikan bareng-bareng ya. Surat Indonesia Indonesia merdeka, Republik Indonesia telah kita untuk lamanya. Tadi sudah menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira ya, sudah bertambah semangatnya. Nah sekarang Ibu akan mengabsen ya, absennya Ibu sudah buat linknya, sudah Ibu kirim di WA group. Nanti silakan diisi ya, kamu isi absennya. Sudah siap hari ini untuk belajar? Sudah disiapkan bukunya? Sudah disiapkan? Oke, kalau sudah siap, kita akan lanjutkan ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu ini. Siapa yang pernah jatuh? Siapa? April, Azara. Wah, semua pernah jatuh ya. Kalau sudah jatuh itu, apa yang terjadi dengan tubuh kamu? Terluka. Apalagi? Sakit. Apalagi?
darah, Berdarah. Apa lagi? lecet, Lecet. Nah, kalau kamu naik sepeda, pernah nggak jatuh? pernah, Ada nggak kalau ini jatuhnya sampai parah gitu? Ada. pernah aku, Nah, parahnya sampai seperti apa? apa tuh? Mau dijatuh. Iya. Nah, sekarang dia mungkin sampai itu ya, seleo atau patah kali ya. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Suka olahraga tidak? Suka, Nah, apa olahraga yang kamu paling suka? lari, Apalagi? jogging, Nah, pada saat kamu berolahraga itu, pernah nggak kamu mengalami jatuh? pernah, Pernah. Nah, langsung diobati tidak? ya langsung, Nah, berarti kamu sudah ada pengalaman ya. Pernah jatuh ya, pernah cedera, pernah. Nah, ada yang pernah tangannya terluka tidak? Pernah mainin pisau, potong mangga. pernah pisau, pernah gunting, pisau, Nah, baik. Nah, lain kali harus lebih berhati-hati ya. ya Bu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih, apa bacanya yang ada di layar? Jenis cedera dan cara penanggulangannya. Penanggulangannya ya. Tadi kamu sudah sudah pernah mengalami cedera dan sudah bisa menanggulanginya atau mengobatinya ya. Nah, kita lanjutkan. Ini gambar apa? Dia berwarna kebiru-biruan. Coba ayo. Dia mati gambarnya. Ini kenapa ini tangan dan kakinya? Memar, ya betul sekali. Ya, ini adalah memar ya. Dia membiru. Oke, selanjutnya yang ini gambarnya Luka lecet. iya, luka lecet ya. Dia sampai berdarah. Oke, sudah paham ini. Lanjut lagi gambar yang ketiga. Nah, ini ini. Biasanya kalau cuaca dingin ini suka kakinya seperti ini nih. Kaku. Otot kaku ya atau kram otot ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama itu mencegah terjadinya cedera. Nah, yang kedua kita menjadi lebih tahu jenis-jenis cedera. Yang ketiga menjadi tahu cara menangani atau mengobati cedera. Ya. Yang keempat, bisa mengobati atau memberikan pertolongan kepada orang yang sedang mengalami cedera, ya, yang ada di sekitar kita, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kita, ya. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, diharapkan peserta didik atau kalian itu mampu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya ya dengan cara tadi berdoa. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga dan negara. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan tentang cedera memar dan cara penanggulangannya saat melakukan aktivitas dan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan tentang cedera luka lecet dan cara penanggulangannya saat melakukan aktivitas dan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kelima,
Nih, peserta didik dapat menguraikan tentang cedera otot kaku atau kejang dengan cara penanggulangannya serta saat melakukan aktivitas dan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang keenam, peserta didik dapat melaksanakan praktek tentang cedera memar dan cara penanggulangannya saat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, di sini juga diharapkan peserta didik dapat melaksanakan praktek tentang cedera luka lecet dan cara penanggulangannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan praktek tentang cedera otot kaku ya dan cara penanggulangannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan video pembelajaran ya. Silakan nanti kalian memperhatikan, menyimak. Kalau ada yang mau nanti ditanyakan, silahkan ditulis ya. Coba yang nutup kamera dibuka dulu kameranya. Nah, tapi sebelum Ibu memberikan video, Ibu bagi kelompok dulu ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Ajam, yang kedua Dita, yang ketiga Ilham, 4 Arifin, yang kelima Fajril. Kelompok kedua Alula, Zahra, Desta, Zian. Oke, sudah paham ya kelompoknya ya? Dah. Ya, oke. Nanti kita akan melakukan diskusi ya. Kita lanjutkan ya melihat video yang akan Ibu share. Sudah kelihatan April? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran PJOK kelas 4, pelajaran 9, jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Nah, berikut ini adalah peta konsep pembelajaran kita kali ini. Jenis-jenis cedera, penanggulangan cedera secara sederhana, selanjutnya memaparkan dan mempraktikkan cara penanggulangan cedera secara sederhana. Bisa anak-anak Ibu perhatikan peta konsep berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita kali ini, yaitu cedera. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu cedera? Ya. Cedera biasa terjadi saat manusia beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Cedera merupakan luka yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Benturan dengan teman atau benda keras bisa saja kamu alami saat bermain. Nah, mungkin anak-anak Ibu sering ya mengalami cedera. Oleh karena itu, cedera akibat aktivitas fisik biasa terjadi di kulit, di otot, dan di tulang. Nah, sekarang kita masuk jenis-jenis cedera. Menurut tingkat kerusakannya, cedera dapat dibagi menjadi 2 macam. Apakah anak-anak Ibu tahu? Ya, yang pertama cedera ringan dan yang kedua cedera berat. Nah, yang pertama cedera ringan. Cedera ringan ini adalah cedera yang tingkat kerusakan jaringannya kecil. Contohnya adalah otot kaku, lecet, memar, kulit teriris, dan luka bakar ringan. Apakah anak-anak Ibu paham? Nah, kemudian jenis cedera yang kedua ini adalah cedera berat. Cedera ini merupakan cedera yang tingkat kerusakan jaringannya cukup parah. Cedera jenis ini memerlukan penanganan ahli atau tenaga medis. Contoh cedera yang tergolong berat adalah otot robek dan yang kedua patah tulang. Contoh cedera berat yang lainnya adalah retak tulang,
dan pergeseran tulang atau sendi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan cara penanggulangan cedera secara sederhana. Cedera ringan memang dapat sembuh dengan sendirinya. Kita juga dapat mempercepat proses penyembuhannya. Berikut ini beberapa cara penanggulangan cedera secara sederhana. Silahkan disimak ya. 1. Penanggulangan cedera memar. Terjatuh atau terkena benturan dapat menyebabkan luka memar. Akibatnya berubah warna kulit dan bengkak. Cara mengobati cedera memar adalah sebagai berikut. A. Segera kompres memar dengan air dingin atau es. Tindakan ini untuk mengurangi pendarahan dan pembengkakan. Selanjutnya, setelah 24 jam, gunakan kompres air hangat. Kompres ini dapat memperlancar peredaran darah pada area memar. Nah, setelah yang kedua, segera bawa ke dokter atau rumah sakit jika bengkak bertambah parah. Ada kemungkinan terjadi patah tulang. 2. Penanggulangan luka lecet. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Luka lecet ditandai dengan terkelupasnya kulit. Cara mengobatinya adalah sebagai berikut. A. Bersihkan luka dari benda penyebab luka seperti serpihan pasir, batu, atau debu dengan air mengalir. B. Keringkan kulit yang terluka dengan lap yang lembut. C. Teteskan obat luka atau obat antiseptik pada luka. D. Tutuplah luka dengan plester atau kasa agar tidak terkena debu. Kemudian ganti plester setiap hari atau ganti jika plester basah atau kotor. Nah, yang ketiga, penanggulangan otot kaku atau kejang. Otot yang kaku atau kejang dikenal dengan istilah kram. Biasanya, otot menjadi kaku karena kelelahan. Otot kaku juga dapat terjadi karena aliran darah ke otot terhambat dan kurangnya pemanasan sebelum olahraga. Nah, cara menanggulanginya adalah sebagai berikut. A. Lepaskan sepatu atau sandal jika menggunakannya. B. Angkat tungkai lurus sejajar lutut. Tahan jari-jari ke atas untuk meregangkan otot. C. Kompres dengan air hangat untuk menghilangkan nyeri. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudah diamati dan diperhatikan tadi ya videonya ya. Ada Tidak. pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Tidak. Dah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan diskusi ya. Tadi Ibu sudah membagi kelompoknya menjadi 2. Ya. Tugas kelompok yang pertama itu yang ini. Ada 2 pertanyaan. Ini kelompok 1, sedangkan yang ini kelompok 2. Ini pertanyaannya, apa nama jenis luka gambar di bawah ini? Itu kelompok 1. Yang ini gambar pertama, lihat tidak? Yang ada tangan, gambar tangan. Terus pertanyaannya yang kedua, uraikanlah langkah-langkah penanggulangannya. Itu kelompok 1 ya. Nah, kelompok yang kedua, gambar yang di sebelahnya. Pertanyaannya sama. Yaitu 1, apa nama jenis luka gambar ini? Nah, yang kedua pertanyaannya, uraikanlah langkah-langkah penanggulangannya juga. Sama pertanyaannya, tapi beda gambar. Paham? Paham. Nah, kalau paham, silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan itu. Jadi, nanti kalian saling diskusi itu melalui WA grup kalian ya. WA kelompok 1 dan WA kelompok 2.
Nah, saat kalian berdiskusi, nah diskusi itu harus saling mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat temannya, ya, bertanggung jawab, disiplin, ya. Pokoknya saling menghargai dan mau mengeluarkan ide atau pendapatnya. Ada yang mau ditanya? Enggak. Tidak. Sudah paham tugasnya ya? Ya. Ya. Kalau nanti sudah selesai dikerjakan, boleh nanti kirim ke Bu Guru. Setelah itu baru kita membacakan hasil diskusinya. Paham? Ya. Paham. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Perhatikan, silakan diskusi nanti. Setelah 10 menit kita kembali ke Zoom Meet-nya. Silakan. Oke, sudah selesai ya diskusinya. Silakan kameranya dibuka kembali. Sekarang kita coba membacakan hasil diskusinya ya. Coba kelompok pertama. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Ya, Bu. Ya, bacakan ayo April. Ya, Bu. Sebagai benar dengan air dingin es ke kiri orang menit. Sebagai benar sedikit dikelah untuk mengurat membagaikan. Cara ini dilakukan jika lagu benar tanpa terjadi sedarakat. Cara ini dilakukan jika suka benar tapi terjadi sedarakan. Ya, Bu. Sudah? Ya, Baik. Bu. Bagus, April ya. Kelompoknya sudah bagus. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok kedua. Silahkan dibacakan hasil kelompoknya. Zahra. Apa nama jenis luka gambar di bawah ini? Luka lecet. Ya, lecet. Cara penanggulangannya seperti apa, Zahra? Dengan cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasya untuk mengelap kulit lecet. Ya, Bersihkan tanah atau pasir yang menempel, tekan bagian lecet dengan kasya bersih untuk menghentikan pendarahan. ya. Kelompok 2 juga sangat bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Ya, pintar-pintar semua ya. Tadi ya kita sudah selesai mendiskusikan. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Tak ada. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang coba Ibu yang bertanya ya. Bolehkah Ibu bertanya? Boleh. Boleh. Nah, coba ini dijawab ini. 1. Saat akan mengupas bawang, Zahra mengalami luka iris. Luka iris, tangannya terluka saat mengupas bawang ya. Luka itu terjadi ketika kulit terkena benda A. tumpul, B. tajam, C. keras, D. runcing. Ayo, benda apa? Kalau tangannya sampai terluka. Tajam. Iya, bagus. Benda tajam ya. Itu yang bisa melukai tangan.
Nah, coba sekarang yang kedua. Satu lagi. Tono mengalami luka. Lukanya luka memar ya. Tono mengalami luka memar karena benturan benda keras. Karena benturan benda keras. Luka memar biasanya ditandai dengan titik-titik pada bagian tubuh yang terbentur. Ya, Ibu kasih pilihan. A. Benjolan, B. Goresan, C. Irisan, D. Tusukan. Benjolan. Oke, Ibu anggap ya sudah paham ya. Kita lanjut ya. Kita bernyanyi dulu ya. Tahu nggak lagu ini? Lagu daerah dari Jawa Barat. Kocekang malah gendir toslo, angan kacang sapariuk kosong. Kocekang malah gendir toslo, angan kacang sapariuk kosong. Ayah listrik di masjid, menginca angkat tinggal. Ayah istri jangkung alit, karena dina pitina. Kocekang malah gendir toslo, angan kacang sapariuk kosong. Kita lanjutkan ya. Sekarang coba siapa yang bisa menceritakan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menceritakan? Memar. Ya. Tentang luka memar. Ya, tentang luka memar, apalagi? Lecet. Luka lecet, apalagi? Iris. Luka iris, apalagi? Luka bakar. Luka bakar. Apalagi, ayo. Ayo Zara, apa kesimpulannya hari ini yang kita pelajarin itu? Mempelajari tentang berdiskusi Ya, berdiskusi tentang apa? tentang luka memar dan luka lecet. Ya, baik. Bagus semua ya. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, Azril. Sehat, Azril. Sekarang Ibu simpulkan ya. Simpulannya ya, yang pertama itu salah satu cedera yang paling sering terjadi sehari-hari adalah saat berolahraga ya. Yang kedua, aktivitas fisik bisa menimbulkan cedera seperti memar, cedera otot, pendarahan, dan bisa juga sampai pingsan. Ketiga, jenis luka sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara lain tadi yang sudah kamu sebutkan, yaitu luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Yang keempat, saat terjadi cedera, kita dapat memberikan pertolongan pertama. Ya, kalau kita sudah memahami tadi jenis-jenis lukanya dan cara pengobatannya atau penanggulangannya, maka saat kita melihat teman kita yang terluka atau mengalami cedera, kita bisa memberikan pertolongan pertama. Nah, yang terakhir itu, pertolongan pertama itu adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari medis. Ya, baik. Aku kasih soal evaluasinya ada 5 ini. Yuk, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Siapa bisa jawab nomor 1? Sebutkan 3 jenis cedera yang terjadi saat berolahraga. April coba nomor 1. Ah, 1 keseleo, apalagi? Otot. Iya, aku. Cedera otot. Oke. Sekarang yang
Nomor 2, coba si Desta. Desta, sebutkan 3 jenis cedera dalam aktivitas fisik. Otot kaku, Otot kaku, sandung, tersandung, keseleo, keseleo. Kalau kamu ngupas bawang, kamu pegang benda apa? Benda tajam. Terus kalau kamu tidak hati-hati bisa teriris, teriris, ya, bisa jarinya teriris. luka bakar, Luka bakar, ya, bagus. Oke, sekarang yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan cedera? cedera merupakan luka yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Oke, bagus. Oke, nomor 4. Bagaimana cara penanganan luka memar? Mengompres dengan air hangat. Ya, mengompres dengan air hangat. Dengan es Dengan batu. batu. Oh, mengompres dengan es batu. Oke, lanjut nomor 5. Nih, siapa yang bisa jawab nomor 5? Sebutkan peralatan yang dibutuhkan saat cedera luka bakar. Gunakan kain Mm-mm. yang sudah direndam air hangat, lalu kompres bagian tubuh yang mengalami luka memar. Iya, bagus ya. Ayo kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik. Dan kita sudah selesai melakukan evaluasi ya. Nah, Ibu tetap mengingatkan ya kepada anak-anak kami ya, agar tetap semangat ya, semangat dalam belajar ya. Walaupun kita kondisinya masih seperti sekarang ini ya. Jadi, raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan jangan jadikan COVID ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Seperti ada pepatah orang bijak mengatakan, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Ya, dengan belajar, kita bisa meraih cita-cita kita ya. Kalau kamu pintar, kamu semangat belajar, apapun pasti bisa dirubah ya. Ya, semangat ya. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan di rumah ya. Nanti Ibu kirimkan lewat WA Group. Nanti tugasnya ada soal pengetahuan dan juga soal keterampilan. Nanti keterampilannya itu membuat satu buah video cara melakukan penanganan cedera memar. Ya, cedera memar pada saat aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti kamu membuat satu buah video. Nanti jawabannya atau videonya bisa dikirim Japri ke Bu Guru. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Ya, sudah paham semua? Paham. Selanjutnya Ibu ingatkan tetap menjaga prokes ya. Ingat prokes 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir membatasi mobilitas. Ya, kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah keluar dari rumah. Walaupun katanya sudah aman, tapi kita tetap menjaga ya. Dan jangan sampai kita terjangkit COVID itu tadi. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu pesan tetap belajar di rumah ya. Materi yang akan kita pelajari minggu depan yaitu tentang kebugaran jasmani. Nanti boleh buka di buku, boleh lihat di internet. Paham ya? Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Yuk, Jara.
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iya. Terima kasih ya Jara sudah memimpin ya, berdoa. Itu adalah satu sikap keberanian ya, kalau disuruh memimpin berdoa ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pagi ini, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Wah.